Hai, selamat datang di Pensiun Everywhere. Ini podcast bersama saya Lianti yang mengulik tentang persiapan pensiun impian buat kita semua yang sudah di usia 40-an. Nah, di episode keempat kali ini kita mau bahas tentang membuat impian di masa pensiun. Berarti membuat tujuan kita saat pensiun nanti. Apa sih yang mau kita lakukan? Karena pensiun itu bukan final destination. Malah pensiun itu sebetulnya adalah perjalanan kedua hidup kita atau perjalanan kedua dari karir kita. Tapi ngapain sih kita repot-repot bikin impian beginian? Soalnya pensiun impian itu adalah bagian awal, bagian dasar dari kita bikin pension plan atau perencanaan pensiun, supaya kita tahu kita tuh mau menuju kemana saat kita pensiun nanti. Jadi, yuk kita mulai. Bikin impian masa pensiun, menentukan mimpi kita di masa pensiun. Gimana sih caranya menggambarkan mimpi? Nah, biasanya untuk membantu kita mendeskripsikan impian, itu dipakai yang disebut vision board atau dream board. Kalau aku sendiri sih, aku lebih suka pakai konsep life scenario. Kenapa? Karena skenario sendiri itu dimaknai sebagai gambaran masa depan yang didasari oleh action untuk mencapainya. Jadi ya biar nggak sekedar jadi impian doang, tapi tercapai karena dibarengin dengan nantinya action plan untuk mencapai tujuan itu. Nah, life scenario atau impian kita di masa pensiun itu paling nggak harus ada di 4 kategori ini, yaitu kategori physical, kategori finansial, kategori mind, dan kategori sosial. Impian yang terkait dengan fisik atau tubuh kita. Kedengaran konyol nggak sih? Nggak juga sih, soalnya sebetulnya ini adalah proyeksi terhadap masa depan kita terkait dengan kesehatan kita dan penampilan fisik kita. Ya, kesehatan dan penampilan fisik kita di masa pensiun kita, usia berapapun itu, atau di masa tua kita nanti. Jadi ini contohnya, memproyeksikan kita nanti ketika masa pensiun, kita tetap sehat, kita bisa ngapa-ngapain sendiri, kita bisa jalan-jalan, berat badan kita tetap ideal, terus kita nggak punya penyakit kronis. Terus kita tampak lebih muda dari usia kita, pengennya kan begitu. Dan kalau kita punya proyeksi begini, berarti kita tahu bahwa kalau kita mau seperti itu nantinya, kita mesti menjaga pola hidup kita dari sekarang. Bukannya begitu? Impian di masa pensiun di kategori mind atau pikiran. Ini impian yang terkait dengan kesehatan otak. Apa ya? Apa nih? Coba kita pikir dulu, coba kita bayangin dulu. Ada nggak sih kegiatan atau sesuatu yang kita kepingin punya di masa pensiun nanti yang terkait dengan aktivitas otak, biar otak kita terus aktif supaya kita bisa terus berkarya dan berpikir kreatif. Coba bayangin, di masa pensiun nanti kamu pengen nggak duduk balik lagi di bangku kuliah, ngambil S2 atau S3 gitu? Atau malah kamu membayangkan kamu nanti di masa pensiun itu berdiri di depan kelas, jadi dosen atau jadi guru. Atau kamu membayangkan kamu lagi ngambil kelas pottery di Jepang. Kamu ngambil kelas bahasa sambil jalan-jalan. Atau kamu membayangkan kamu ngasih kursus, training, konsultasi. Atau kamu membayangkan kamu nanti akan jadi peserta duduk di suatu kelas, ini kelas executive education di salah satu kampus ternama di Amerika. Atau kamu mengajar volunteering di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Itu salah berikutnya contoh kegiatan-kegiatan, aktivitas yang terkait dengan impian masa pensiun di kategori pikiran atau mind. Kira-kira kamu ada nggak yang ada di contoh tadi? Next, impian masa pensiun di kategori finansial. Wah, ini mah impian masa pensiun
yang paling gampang kita deskripsikan, paling gampang kita gambarkan. Soalnya urusan dan pembahasan pensiun itu nggak pernah jauh-jauh dari urusan finansial. Duit ada berapa buat pensiun? Saving ada berapa? Investasi apa aja dan berapa? Terus asuransi jangan lupa, asuransinya apa aja? Uang pertanggungannya berapa? Kalau kamu nanti di masa pensiun kepengen punya bisnis nih, aduh aku pengen punya kos-kosan, pengen punya coffee shop, restoran, Airbnb misalnya, atau pengen punya peternakan kecil-kecilan, itu semua masuk di kategori finansial. Atau aset lain, pengen keliling Indonesia pakai camper van, nah si camper van itu masuk di kategori finansial. Ada juga misalnya pengen punya villa, rumah peristirahatan di Bali. Nah, itu masukin di kategori finansial. Untuk impian masa pensiun kategori sosial, paling enggak tuh ada 2 nih. Yang pertama, terkait dengan komunitas. Ntar di masa pensiun tuh kita kepengen gabung atau menjadi bagian komunitas apa sih? Apakah komunitas merangkai bunga, komunitas lari, komunitas diving, yoga, atau yang lain, atau malah kita kepengen bikin komunitas sendiri, komunitas bikin bisnis di usia 50 misalnya. Itu adalah salah satu bagian dari impian kita di masa pensiun masuk kategori sosial. Satu lagi, tadi kan bilang ada 2 ya. Yang kedua, impian masa pensiun kategori sosial itu bisa jadi kita mau kontribusi apa terhadap sosial. Apakah kita mau volunteering atau kita mau donasi? Kalau volunteering di mana dan seberapa banyak waktu yang kita adakan atau sediakan untuk volunteering ini? Atau donasi? Kalau donasi seberapa banyak? Di bidang apa juga? Nah, sekarang bisa nih ambil kertas dan pen buat bikin list impian masa pensiun berdasarkan kategori atau life scenario. Dibikin yang detail, terus melibatkan partner hidup kita. Detailnya gimana nih? Detailnya tuh contoh, pengen punya camper van buat keliling Indonesia. Camper van-nya dibikin speknya kayak apa? Keliling Indonesianya tuh mau berapa lama, berapa pulau, supaya kita tahu perlu budgetnya berapa. Kalau mau bikin bisnis, pengen punya kos-kosan, berapa pintu daerah mana, supaya kita tahu investasinya berapa. Kamu yang punya bayangan mau sekolah lagi, jangan lupa di list, kamu mau ambil program apa, kampus mana, tuition fee-nya berapa. Nah, setelah itu, biar lebih memotivasi, carilah gambar yang sesuai, gambar-gambar yang relevan dengan impian kita tadi itu loh. Pasang di tempat yang tiap hari kita lihat. Bisa wallpaper handphone atau laptop. Kalau aku dan suami, kami tuh bikin podcast ini termasuk salah satu cara supaya kami diingatkan. Tiap kali kami rekaman tuh kan, oke, kita rekaman pensiun everywhere ya. Kamu mau pensiun everywhere kan? Kamu pengen bisa pensiun di mana aja kan? Ayo siapin. Karena ya memang punya life scenario, bayangan ke depan kita mau kemana, itu bikin hidup jadi lebih semangat. Kita punya tujuan yang mau kita capai. Masa pensiun itu jadi masa yang diidamkan, bukan ditakuti lagi. Ya, buat aku dan suami tuh life scenario kami tuh kan kelihatan jelas ya di judul podcast ini. Bisa pensiun di mana aja, tinggal di mana aja, pindah-pindah. Sekaligus punya bisnis yang bisa dilakukan dari mana aja. Yang mungkin nggak kelihatan dari judul podcast ini adalah kami kepengen juga jadi bagian atau bikin komunitas persiapan pensiun atau komunitas bikin bisnis di usia 40 plus. Supaya ya kita bisa sharing bareng, belajar bareng, dan berkembang bareng. Nah, life scenario ini, impian masa pensiun kita ini mesti kita cek berkala ya. Kita update berkala, karena bisa jadi impian kita berubah. Karena hidup kita kan dinamis, progresif, fleksibel, apapun itu. Dulu aku dan suami pengen pensiunnya itu di Bali.
tinggal di Bali kayaknya enak ya. Tapi terus akhirnya kita berubah pikiran. Kita kepingin bisa pindah tempat kemana-mana supaya kita lebih banyak pengalaman. Gitu. Nah, life skenario ini bukan hanya sekedar catatan, bukan sekedar ngimpi. Kita mesti follow dengan action plan supaya semua yang kita inginkan itu tercapai. Ya, pasti perlu kerja keras untuk mencapai apa yang sudah kita tulis nanti, apa yang sudah kita tempel gambarnya di wallpaper. Tapi itu akan membuat kita lebih semangat. Terima kasih ya udah dengerin podcast episode kali ini. Kalau ini bermanfaat, kasih kami review bintang 5 dong, dan tolong share agar podcast ini bermanfaat untuk lebih banyak orang. See you di next episode.